Ya, waktu itu saya sudah tidak pernah hadir ngaji, padahal saya itu termasuk jamaah yang paling rajin di kelompok. Kalau nggak percaya tanya saja ke Pak Yai kelompoknya. Saya itu jamaah yang paling tertib, paling rajin ngaji. Bahkan ngaji apapun, ngaji-ngaji di desa, di daerah itu saya pasti ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kami Anton Prawita Official. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah saya dulu. Saya itu tidak, ketika ada geger-gegeran, ketika ada rame-rame Ustadz Khalil itu dinonaktifkan, itu saya itu tidak tahu kalau banyak istilah-istilah yang tidak saya ketahui, seperti halnya takfiri, seperti syubhat, itu saya tidak tahu. Dan bahkan yang saya rasakan dulu ya, saya itu ya tidak merasa kalau saya ini mengkafirkan orang lain, itu tidak. Ya biasa saja ya ngaji, terus kemudian ya juga mengamalkan apa yang sudah saya kaji. Ya seperti itu aja. Kehidupan saya di Jokam itu ya seperti itu. Tidak ada paham-paham yang saya rasakan itu mengkafirkan, itu tidak ada. Atau secara lisan itu tidak ada. Oh kayak itu kafir, sana kafir, itu tidak. Kan tetapi yang saya rasakan ya saya tidak mau bermakmum kepada saudara muslim kita yang lain. Terus kemudian tidak mau diimamin oleh imam yang bukan jamaah. Ya ketika bermain dulu dengan teman-teman saya itu ya saya langsung maju ke depan. Saya yang jadi imam itu saya. Itu banyak saudara-saudara yang lain itu juga ya pahamnya juga sama. Itu ya memang kefahaman yang ada di Jokam. Terus yang membuat saya mantap di Jokam itu, ketika saya baru ngaji 1 tahun atau 2 tahun itu, saya mendengar ada ustadz atau dai yang lulusan dari Madinah, yaitu insya Allah kalau tidak salah Ustadz Abdullah Mas'ud, yang diwisuda oleh Syekh Sudes. Kemudian fotonya itu viral, ada videonya juga. Itu waktu itu saya sangat bangga dan yakin bahwa yang saya tetapi ini benar. Menambah keyakinan saya untuk mantap di dalam jamaah. Terus kemudian video-video itu saya buat story WA, kemudian ya saya buat story di sosmed saya. Ya, intinya saya banggakan kepada teman-teman saya, ke teman-teman saya yang bukan juga maksudnya. Nah ini loh, saya tunjukkan kalau memang di Jokam atau di Islam Jamaah itu ya orangnya baik. Ini ya keilmuannya ya juga jelas, diramut keilmuannya. Oh ini ada dai-dainya, ulama-ulamanya ini lulusan Madinah. Ini keilmuannya jelas itu. Itulah yang membuat saya semakin mantap. Padahal saya tidak kenal sama beliau-beliau itu, saya tidak ada yang kenal. Rumah saya Blitar, terus kemudian beliau itu bertempat di Kediri sana, di pusat. Saya mendengar bahwa ketiga dai tersebut ingin merusak jamaah, ingin meresolusi. Ya waktu itu ya saya percaya saja, karena ya yang berbicara ya pengurus keimaman. Kemudian setelah itu saya juga tidak berani buka-buka sosmed, itu saya juga tidak berani karena ada ijtihad tidak boleh buka-buka sosmed, nanti terpengaruh. Kemudian saya melanjutkan menuntut ilmu saya di Blitar, itu ada pondok hadis besar, saya ngaji di sana. Kemudian penyampaian di sana itu ya ada ustadz atau gurunya itu yang membahas itu. Kalau ngaji itu ya bahasnya kolil gitu. Wah ini ngaji kok seperti ini ya. Itulah yang awal mula yang membuat saya bertanya-tanya. Kemudian ada salah satu mubalik desa itu juga menasihati saya, ini loh di jamaah ini kok yang ditampilkan kok atraksi-atraksinya KHN,
yang kebal-kebal, karena di desa saya itu ada seperti perkemahan gitu, muda-mudi desa itu ya kayak camping lah. Itu di waktu itu ditampilkan atraksi-atraksi video-video KHN yang kebal-kebal itu. Nah, akhirnya saya dinasihatin sama salah satu mubalek desa, ini loh gimana sih di jamaah kok yang ditampilkan kok malah kesaktian-kesaktian seperti ini, bukannya keilmuan-keilmuan. Itu waktu itu saya ya belum respon, belum bisa menangkap apa yang pesan di balik itu, belum bisa menangkap pesan bahwa di jamaah ini terjadi kekeliruan. Ya saya tidak tahu. Nah, yang namanya syubhat, terus kemudian takfiri, hal seperti itu kata-kata yang masih asing di telinga saya. Padahal saya sudah ngaji hadis besar, tapi saya tidak ngerti hal itu seperti itu. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya, ya memang ya saya belum nyampe ke ilmunya sampai sana, atau memang rata. Ya, mubaliknya juga itu juga, atau jamaah-jamaah biasa itu juga nggak tahu apa itu takfiri, apa itu syubhat, itu mungkin juga nggak tahu. Ada dua kemungkinan ya. Ya mungkin saya saja yang tidak paham hal itu atau masih jahil ya, masih bodoh. Kemudian lambat laun ya saya memberanikan diri untuk buka-buka sosmed. Terus kemudian itu rame waktu di Facebook itu ada Jokam United ya kalau nggak salah. Terus kemudian juga Islam Jamaah Paradigma Baru. Ya, itu dua akun itu yang saya lihat pantau terus. Nah, akhirnya saya pun juga dinasihatin oleh pengurus daerah. Itu juga mungkin tahu kalau saya lihat-lihat seperti itu saya dijapri, jangan lihat-lihat seperti itu. Ya mungkin saya mungkin sudah sudah memantau saya lah, atau memang saya sudah terindikasi terpengaruh. Ya lucu sekali, kenapa kok saya nggak boleh lihat? Kalau memang di Jokam ini benar, ya lihat monggo. Lihat seperti itu ya biasa saja. Karena sudah yakin kalau yang ditetapkan benar, nggak mungkin kan terpengaruh gitu loh. Akhirnya saya pun juga bertabayun ke salah satu dai yang paham tentang nahwu shorof. Itu awalnya itu saya bukan bertabayun soal kesesatan yang ada di jamaah, itu tidak. Saya belajar nahwu shorof lah. Saya belajar nahwu shorof tingkat dasar maksudnya, itu kepada beliau. Kemudian dia tidak pernah beliau itu membahas tentang hadis-hadis, membahas penyimpangan jamaah, itu belum waktu itu. Akan tapi ya saya yang menasihati malah mubalik desanya itu. Kemudian saya tanyakan masalah-masalah yang ada di Islam jamaah. Terus kemudian hadis-hadis la islama ila bil jamaah itu saya juga tidak paham. Karena saya dulu ya meyakini bahwa hadis itu benar karena dari lisannya Umar ya, lisannya Umar itu sudah dijamin benar. Saya yakini kalau kita nggak punya imam, nggak punya amir, itu nanti matinya kita mati jahiliyah. Ya, akan tapi setelah saya lanjut kuliah, kemudian juga di sana juga dibahas tentang ilmu hadis, ya kita tahu akhirnya derajat-derajat hadisnya itu ini kok kenapa sih kok hadisnya ini dhaif? Kok hadisnya ini dhaif itu kenapa? Kan kayak yang namanya anak muda itu kan kepo ya, penasaran gitu loh. Terus akhirnya ya saya tanya ke dosen saya tanya ke dai guru saya nahwu shorof itu tadi. Akhirnya dijelaskan, oh seperti ini. Ya ternyata hadisnya itu dhaif. Ya kalau jamaah biasa atau selevel mubalik lah. Mubalik itu kalau tidak belajar ilmu hadis ya nggak tahu bahwa hadisnya ini sahih atau dhaif. Nah ini kelemahannya di keilmuan. Jadi mubalik harus membekali diri dengan keilmuan-ilmuan yang lebih mumpuni lagi ya, belajar lagi. Nah, dari situ semakin banyak
semakin banyak penyimpangan-penyimpangan yang nampak, seperti di kitab Sunan Tirmizi itu juga ada hadis atau yang dipotong lah. Itu kalau cetakan Beirut itu ada, tapi kalau dicetakan Kediri itu nggak ada. Jadi bisa dicek. Terus kemudian ini kok ada di himpunan ini ada Musnad Ahmad. Ini mangkul dari siapa? Terus juga ada Sunan Ad-Darimi. Nah ini mangkul dari siapa? Ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lah. Semakin banyak. Waktu itu akhirnya semakin banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Itu rasanya pusing banget. Ini gimana sih? Saya masih bimbang. Jamaah ini benar atau salah? Jamaah ini benar atau salah? Akhirnya saya memberanikan diri. Terus tabayun kepada dai ulama yang ada di NU. Terus tanya ulama yang ada di Muhammadiyah. Tanya ulama yang ada di Salafi. Itu semua saya tanya. Ya, waktu itu saya sudah tidak pernah hadir ngaji. Padahal saya itu termasuk jamaah yang paling rajin di kelompok. Kalau nggak percaya tanya saja ke Pak Yai kelompoknya. Saya itu jamaah yang paling tertib, paling rajin ngaji. Bahkan ngaji apapun, ngaji di desa, di daerah itu saya pasti ikut. Kalau emang saya masuk kategori tersebut, pasti saya hadir, pasti saya ikut. Ya karena saya merasa kalau diri saya itu masih jahil, merasa diri saya ini masih bodoh. Makanya saya itu ngaji di jamaah itu saya senang, ngaji di jamaah itu saya sangat senang. Penyampaiannya dimaknai satu persatu itu paham, kemudian diamalkan itu bagus. Kalau hal yang positif itu ya memang saya akui positif, bagus. Tapi ternyata masih banyak keilmuan di dalam agama Islam ini ternyata masih banyak. Ilmu itu sangat luas ternyata. Ketika saya baru hijrah, wah, Masya Allah, banyak ini. Bahkan saya untuk membuka kitab selain Al-Quran dan hadis himpunan itu dan juga kutubus sita itu saya tidak berani, saya takut dulu, takut terpengaruh. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk belajar nahwu, belajar bahasa Arab ini gimana sih cara membaca sarah ini gimana sih. Oh ternyata seperti ini, karena ya agama kalau tidak difahami dengan fahamnya ulama-ulama terdahulu, ya kan yang hidup, yang mengenal agama Islam kan mereka yang lebih paham agama Islam daripada kita yang hidup di zaman sekarang ini, gitu loh. Setelah saya memberanikan diri, kemudian ya saya tiba-tiba nggak ngaji gitu aja, dan saya ngaji di NU, di Muhammadiyah, Salafi itu saya ikuti semua. Wah, saya ibaratnya ya haus ilmu lah. Saya haus ilmu, terus kemudian ya meskipun belajarnya masih dari dasar lagi ya, setelah kita hijrah itu ya kita kembali merefresh dari nol lagi. Kalau dulu itu merasa masih jadi gurune jagat, ternyata ya jadi guyune jagat. Ya kita akhirnya belajar dari dasar lagi. Bahkan saya belajar dari tahsin, belajar baca Al-Quran lagi loh. Saya tuh belajar ngaji ini, baca Al-Quran yang bersanad. Terus kemudian sifatul huruf, makhorijul huruf itu memang ada di keilmuan yang saya nggak tahu dulu. Saya nggak belajar. Memang nggak ada gurunya. Akhirnya walah seperti ini tuh cara mengucapkan huruf hijaiyah yang benar. Seperti ini tuh ya saya belajar dari nol lagi, saya belajar dari dasar lagi. Kemudian ya dapat syahadah. Ya mungkin teman-teman ya harus belajar lagi ya, teman-teman yang sudah hijrah ini ya belajar lagi. Dan saya tidak kenal istilah akidah, istilah fikih itu saya asing, di telinga saya tidak pernah mendengar. Yang mendengar itu ya setelah saya hijrah itu. Walah ternyata ya di NU itu yang didakwakan juga tauhid. Kemudian di Muhammadiyah yang didakwakan juga tauhid. Di Salafi yang didakwakan juga tauhid. Oh ternyata pokok agama Islam ini ya tauhid itu. Saya itu tidak tahu itu. Tahunya ya toka-toket. Padahal tauhid itu apa ya nggak tahu. Akhirnya ya belajar, walah tauhid itu seperti ini tuh, cara mengesahkan Allah. Terus kemudian agar terhindar dari sifat syirik. Terus kemudian jadi syirku to'ah atau syirik ketaatan itu ternyata ada hal-hal seperti itu. Ya kita nggak tahu, kita taunya ya saat dermo to'at,
taat surga nggak taat neraka. Padahal hal itu sebenarnya salah. Mungkin yang dirasakan oleh teman-teman hijrah itu juga sama, rasanya pun juga sama, perasaannya pun juga sama. Dan juga teman-teman yang ada di Jokam itu ya mungkin sama seperti apa yang saya rasakan dulu, tidak tahu itu apa yang namanya takfiri. Ya nyaman saja lah, sudah nyaman, terus kemudian sambungnya tertib, kita cari maisah juga lancar. Ya sih itu aja, siklusnya itu ya seperti itu aja. Akhirnya tidak tahu yang di luar rumah atau di luar rumah besar Jokam itu ada apa itu kita nggak tahu. Ya saya menyarankan untuk teman-teman atau teman-teman mubalek atau teman-teman yang sudah hadis besar ya, ayolah kita menambah keilmuan, jangan membatasi diri hanya cuma di keilmuan di Jokam saja. Keilmuan di Islam itu sangat luas, sangat banyak. Coba belajar di kampus atau belajar di dimanapun lah, atau belajar di Madinah sana. Ayolah, dulu banyak yang belajar di UIN, terus kemudian yang belajar di Madinah itu banyak. Ya harusnya sekarang pun juga sama. Jangan takut. Ya tidak harus keluar dari di Jokam itu tidak, tapi memiliki paham yang benar, kemudian juga mendakwakan kebenaran. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak lebihnya itu datangnya dari Allah, jika kekurangan itu datangnya dari diri saya, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.